Video ini adalah edukasi tentang budaya, adat, dan pesona mistik suku Dayak. Mohon untuk tidak menghubungkan mitos dan budaya dengan agama, karena tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan tentang adat budaya yang ada di Kalimantan. Dan sebelum kita mengungkap lebih jauh kebohongan tentang mandau terbang, ada baiknya kita ketahui dulu, apa sih senjata tradisional suku Dayak ini? Mandau dan suku Dayak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena Mandau selalu identik dengan suku Dayak, begitupun sebaliknya. Pada kehidupan nyata, Mandau akan selalu terselip di pinggang kemanapun mereka pergi. Sepintas, mandau mirip pedang biasa dan kebanyakan orang pasti berpikir kalau mandau terbuat dari besi layaknya pedang atau parang. Tapi ternyata tidak demikian, karena sebenarnya mandau yang asli terbuat dari bahan khusus, bukan besi. Mandau yang asli terbuat dari sebuah batu. Batu istimewa ini bernama mantikai. Secara fisik, mantikai memang seperti batu. Bedanya, batu ini mengandung unsur besi yang melimpah. Dengan demikian, dari bahan unik tersebut terciptalah mandau yang sangat luar biasa keras dan kuat. Dari fisik, kelihatan kalau mandau adalah senjata yang mematikan. Dan kalau kita menyelami lebih jauh lagi, konon senjata ini mengandung kekuatan-kekuatan magis yang luar biasa. Salah satunya adalah penyang. Kenapa sih selalu ada penyang di mandau? Ini supaya orang yang membawa mandau ini supaya lebih berani, lebih gagah, lebih sakti. Menurut orang Dayak, penyang adalah semacam kesaktian yang didapatkan dari bertapa atau petunjuk dari leluhur. Penyang ini akan merasuki fisik mandau sehingga membuatnya luar biasa. Bagi yang memegang mandau tersebut, maka ia bakal kebal, sakti, dan kuat untuk menghadapi musuh. Ini membuat orang Dayak bisa membuat mandaunya terbang untuk memenggal kepala musuh dari jarak jauh. Konon, kalau mandau sudah dikeluarkan dari sarungnya, maka pantang bagi mandau tersebut untuk kembali sebelum berhasil memotong kepala musuhnya. Ketika masa penjajahan, konon orang Dayak dibantu mandau terbang untuk mengusir para penjajah Belanda. Bahkan sejarah mencatat bahwa kala itu para prajurit Belanda sampai lari terbirit-birit ketika melawan orang-orang Dayak. Belanda ketakutan sampai mereka mengatakan sedang berperang melawan hantu. Mungkin karena banyak prajurit Belanda yang tiba-tiba mati tanpa disentuh oleh orang Dayak. Dan ini sedikit banyak adalah karena jasa mandau terbang suku Dayak. Sehingga saat itu Kalimantan menjadi salah satu pulau yang paling susah ditaklukkan oleh penjajah. Mandau bisa dibilang sebagai salah satu senjata yang paling populer. Alasannya karena senjata ini begitu lekat dengan sosok suku Dayak, yaitu Panglima Burung yang memiliki kesaktian dan pamor mentereng yang bahkan bisa dikatakan mendunia. Sehingga belakangan ini banyak sekali bermunculan video-video kebohongan atau video editan tentang mandau yang katanya bisa terbang. Bahkan banyak yang mengaku memiliki koleksi mandau terbang. Padahal mereka hanya mengikat mandau dengan tali lalu menggantungnya dan mengklaim bahwa itu adalah mandau terbang. Mirisnya, banyak yang percaya begitu saja dengan video sampah seperti ini. Hal ini tentu saja membuat orang-orang dari suku Dayak tersinggung. Biasanya dia akan lurus, tegak, berdiri pun berdiri begini, tidak ada ayunan seperti itu, tidak ada bergoyang-goyang, tidak ada. Jangan dibikin mainan. Saya itu tidak suka. Kenapa? Bukan untuk tontonan. Bila mana dibikin tontonan seperti itu, orang akan meremeh adat kita. Saya orang Dayak. Karena menurut mereka mandau terbang tidak seperti itu, dan itu lebih mirip dengan mandau ayun yang diikat dengan tali.
Mandau terbang itu memang nyata, tapi dilakukan oleh orang Dayak hanya ketika terjadi perang, bukan untuk dipamerkan. Dan orang Dayak yang memiliki mandau terbang hanyalah orang-orang tertentu saja, seperti para panglima suku Dayak. Jadi tidak semua mandau atau tidak semua orang Dayak bisa menerbangkan mandau. Kalau memang semua mandau bisa terbang, orang-orang Dayak nggak mungkin repot turun ke area kerusuhan membawa tumbak, sumpit, dan lain-lain waktu perang di Sampit. Dah, jangan lupa like, subscribe, komen ya teman-teman.